Kembali lagi bersama saya Fadil Karibu Purba di Learning Journal Harian. Oke, baik teman-teman. Jadi, pada pembahasan kali ini kita membahas tentang rubrik dalam jurnalistik. Nah, apa sih itu rubrik? Jadi, rubrik adalah bagian atau kolom tetap dalam sebuah media massa yang dimana mengelompokkan isi-isi berita berdasarkan topik-topik tertentu. Kemudian, apa sih fungsi dari rubrik itu? Pertama, ya kayak tadi ya, untuk mengelompokkan isi berita. Kemudian, paduan untuk membaca, identifikasi, kemudian bisa jadi branding buat sebuah media tersebut, alat manajemen kerja redaksi, instrumen edukasi masyarakat, dan terakhir itu untuk menyesuaikan terhadap segmentasi audiens. Nah, selanjutnya jenis-jenis rubrik sebenarnya banyak ya. Rubrik itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu rubrik berita atau news, yang dimana pastinya menyajikan informasi yang aktual faktual dengan subrubriknya banyak, bisa nasional, internasional, politik, hukum, kemudian ekonomi, olahraga gitu ya. Nah, kemudian ada rubrik non berita. Contohnya itu feature dan content of news gitu. Untuk penerapannya sendiri di media di Indonesia ini bermacam-macam ya. Contohnya di Kompas itu ada Humaniora, kemudian Republika ada Khazanah Islam. Di Detik itu juga banyak ya, ada news, ada finance gitu. Kemudian bagaimana sih cara penulisan berita yang efektif gitu. Untuk membuat judul pertama-tama kita ada beberapa unsur. Yang pertama itu harus menarik perhatian, kemudian ditulis secara singkat, kemudian disesuaikan dengan isi berita, jangan sampai out of context gitu. Kemudian kita fokus pada aspek-aspek yang penting gitu. Kemudian untuk konsepnya gitu, berita ini sebagai laporan tercepat gitu, kemudian bisa sebagai rekaman, fakta objektif atau interpretasi, kemudian sebagai minat insani gitu. Kemudian setelah tadi udah membuat judul, kita lanjut ke lead gitu. Jadi dalam pembuatan lead ini ada kriteria penting. Contohnya yang pertama itu harus sesuai tadi sama judulnya. Kemudian karena ini berita kan bisa langsung to the point gitu. Kemudian mengandung unsur 5W1H. Kemudian bisa membuat pembaca ini terpengaruh gitu oleh tulisan kita. Kemudian ini menggunakan kalimat-kalimat yang pendek dan padat. Kemudian apa sih tujuan dari lead ini? Yang pertama itu tentunya untuk memancing minat membaca gitu. Kemudian menyajikan informasi yang fakta dan penting. Kemudian membuat jalan pembuka agar bagaimana informasi ini bisa mudah tersajikan gitu. Terakhir itu diksi dalam penulisan berita. Jadi diksi ini adalah pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan informasi secara jelas, akurat, dan menarik gitu. Kemudian kenapa sih diksi ini menjadi sangat penting? Tentunya untuk menentukan kejelasan dan keefektivitasan dari informasi kita. Kemudian juga untuk menghindari adanya ambiguitas gitu dalam penyampaian informasi agar tidak ambigu gitu. Kemudian ini juga meningkatkan efektivitas kita dalam berkomunikasi gitu. Dimana ini kan komunikasi satu arah kan, jadi terkadang memberikan yang tidak seharusnya disampaikan, kesalahpahaman lah gitu dalam pengertian gitu. Kemudian terakhir itu menyampaikan nuansa dan ekspresi yang pastinya mendukung berita gitu ketika kita membuat ketika diksinya tepat. Nah, maka itu nuansa dan ekspresinya ini bisa tersampaikan dengan benar gitu.
Karena pemilihan diksi yang tepat ini tidak hanya memperhatikan kebenaran gitu secara tata bahasa, akan tetapi juga secara konteks sosial, budaya, psikologis tentunya tuh. Jadi psikologis membaca ini tidak menimbulkan salah tafsir tadi atau bias gitu dalam penyampaian informasi. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan pada Learning Journal kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.